Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Tokunime. Setelah selesai membahas seluruh alur cerita Naruto sampai tamat, rasanya tidak lengkap kalau tidak membahas kisah lanjutannya. Yang mana cerita kali ini berfokus kepada anaknya Naruto dan Hinata, yaitu Boruto Uzumaki yang merupakan kakaknya Himawari Uzumaki. Nah, Boruto adalah anime dan manga yang dikembangkan oleh Ukyo Kodachi dan Mikio Ikimoto yang masih dalam pengawasan Masashi Kishimoto. Pada video ini akan diulas seluruh alur ceritanya berdasarkan pada cerita di mangganya. Jadi dalam pembahasan ini tidak akan diulas semua filler cerita yang ada di animenya, agar kita bisa memahami cerita utama yang ada di series Boruto ini berdasarkan cerita aslinya yang ada di mangganya. Dan berikut seluruh alur cerita dari Boruto versi Tokunime. Pada awal cerita, kita diperlihatkan keadaan desa Konoha yang sudah hancur dan terlihat pertarungan antara Boruto melawan Kawaki yang terjadi di atas wajah patung Hokage ke-7, yaitu Naruto. Dalam pertarungan tersebut, Kawaki berkata bahwa dunia shinobi telah berakhir, dan Boruto pun berkata, "Aku ini masihlah seorang shinobi," sambil mengaktifkan Seger Karma dan mata Zogannya. Setelah itu, waktu pun kembali di mana keadaan desa Konoha masih damai dan Boruto baru menjadi seorang genin. Serta ia masih menaruh rasa benci terhadap ayahnya, yaitu Naruto, karena ia kurang mendapatkan perhatian dikarenakan Naruto terlalu sibuk sebagai seorang Hokage. Dan ini dia, dimulailah kisah dari Uzumaki Boruto, anak Hokage ke-7 yang tidak ingin menjadi seorang Hokage. Dan ia memiliki tujuan untuk menjadi seperti Sasuke, melindungi desa di balik bayangan. Selain itu juga diperlihatkan karakter lainnya seperti Sarada Uchiha dan Mitsuki yang tergabung dalam tim 7 bersama Boruto yang diketuai oleh seorang Jonin, yaitu Konohamaru Sarutobi. Sementara itu, di tempat lain terjadi pertarungan antara Sasuke dengan bawahan Otsutsuki Momoshiki, yaitu Otsutsuki Kinshiki yang menyerang Sasuke terlebih dulu. Dikarenakan Sasuke mengambil gulungan mengenai Otsutsuki dari salah satu kastil milik Kaguya Otsutsuki. Setelah pertarungan tersebut, Sasuke kembali ke desa dan memberikan gulungan tersebut kepada Naruto untuk diteliti oleh pihak desa. Serta Sasuke juga menceritakan mengenai kedua Otsutsuki yang ia temui dalam misinya tersebut kepada Naruto. Selain itu juga Sasuke bertemu dengan Boruto secara kebetulan dan ternyata Boruto memintanya agar menerimanya menjadi muridnya. Tetapi Sasuke memberikan sebuah syarat agar Boruto menguasai Rasengan terlebih dahulu, baru ia akan menerima Boruto sebagai muridnya. Setelah itu Boruto pun berlatih Rasengan dengan Konohamaru dan ia berhasil menguasai jutsu tersebut tetapi tidak sempurna, dan tentunya Sasuke menolak Boruto sebagai muridnya karena Rasengannya tidak sempurna. Boruto yang kesal akhirnya bertemu dengan Katasuke yang menawarinya cara cepat untuk menguasai Rasengan. Ya, tidak salah lagi, caranya menggunakan sebuah cheat. Salah, maksudnya alat ninja modern. Boruto pun kembali bertemu dengan Sasuke dan menunjukkan Rasengan cheatnya, dan Sasuke pun akhirnya menerima Boruto sebagai muridnya setelah melihat Rasengan sempurna dari Boruto. Selama persiapan menuju ujian Chunin, Boruto berlatih di bawah bimbingan Sasuke mengenai dasar-dasar bertarung shinobi. Setelah itu, Boruto pun bersama anggota timnya yaitu Sarada dan Mitsuki akhirnya siap untuk mengikuti ujian Chunin. Selama berlangsungnya ujian Chunin, diperlihatkan beberapa karakter lainnya seperti Narashi Kadai, Yamanaka Inojin, Akamichi Sotso, dan Metali, serta peserta dari luar desa, salah satunya dari Sunagakure yaitu Shinki dan kedua rekannya. Singkat cerita, dalam ujian Chunin ini Boruto bersama timnya berhasil melewati beberapa ujian, serta akhirnya masuk ke ujian akhir, dan berkat bantuan alat cheatnya juga, ternyata Boruto berhasil membuat Shikadai menyerah dan ia pun akhirnya masuk ke ronde final untuk berhadapan dengan Shinki. Namun Naruto menyadari bahwa anaknya berlaku curang, ia pun akhirnya mendiskualifikasinya karena selama ujian Chunin ini dilarang menggunakan alat ninja modern.
Tiba-tiba saja Naruto dikejutkan oleh kemunculan dari Momoshiki dan Kinshiki di atas arena ujian Chunin serta menghancurkan arena ujian tersebut. Kemunculannya disebabkan ia tertarik dengan sakra dari Naruto dan berniat untuk menculik Naruto untuk mengambil semua sakra milik Naruto. Momoshiki pun akhirnya melemparkan teknik terkuatnya dan akhirnya Naruto pun bersama Kuramanya menahan serangan tersebut untuk melindungi semua orang di desa dari serangan tersebut. Hingga akhirnya Naruto yang kelelahan berhasil diculik dan dibawa ke dimensi milik Momoshiki. Di sana ia pun berusaha untuk menyerap semua sakra dari Naruto. Sementara itu, Boruto pun menyesali semua perbuatan dan tingkahnya yang membenci Naruto setelah ia kehilangan ayahnya yang melindungi desanya. Sasuke pun memberitahu Boruto bahwa Naruto masih hidup dan akhirnya Boruto pun berniat untuk menyelamatkan ayahnya bersama bantuan dari Sasuke dan para Kage lainnya. Dengan kekuatan mata Rinnegan-nya, Sasuke dan yang lainnya berhasil masuk ke dimensi Momoshiki dan sekaligus berhasil menyelamatkan Naruto yang sedang diserap sakranya. Setelah itu, Sasuke dengan bantuan dari Kuratsuchi dan Chojuro berhasil untuk menahan pergerakan Kinshiki untuk sementara waktu. Dan di satu sisi, Gaara bersama Darui berhasil membuat Momoshiki kewalahan juga dan akhirnya Momoshiki pun menyerap Kinshiki dan ia pun akhirnya berubah wujud serta berhasil mengalahkan para Kage. Lalu Naruto dan Sasuke pun melanjutkan pertarungannya dengan Momoshiki dan mereka berdua pun mampu membuat Momoshiki kewalahan dengan kombinasi serangan mereka berdua. Hingga akhirnya Momoshiki pun berhasil dikalahkan oleh gabungan Rasengan milik Boruto dan Naruto yang akhirnya Momoshiki pun lenyap. Setelah pertarungan tersebut, Momoshiki pun muncul di alam bawah sadar Boruto dan ia pun sambil menghilang berkata bahwa Boruto akan kehilangan segalanya. Setelah itu, ia pun lenyap sambil memberikan sebuah tanda di telapak tangan Boruto yang mana tanda itu disebut dengan karma. Dengan berakhirnya insiden penyerangan dari Momoshiki membawa suatu hal yang baik juga dengan kehidupan Boruto yang mana akhirnya hubungan ia dengan ayahnya yaitu Naruto menjadi lebih baik. Serta Boruto juga sudah menemukan jalan ninja sendiri, yaitu untuk menjadi seorang shinobi yang hebat seperti Sasuke yang melindungi desanya di balik bayangan. Dan Boruto pun berkata, ini adalah kisahku. Pada arc kedua ini, cerita dibuka dengan Boruto yang mendapatkan misi khusus untuk menjaga seorang putra dari daimyo negara api yang bernama Madoka Tento. Misi ini diberikan khusus untuk Boruto karena sebagai putra Hokage ke-7 yang diharapkan bisa membangun hubungan yang semakin baik dengan daimyo lewat menjaga dan membangun hubungan dengan putranya daimyo. Selama misi ini, awalnya Boruto merasa kesal karena Tento bersikap menjengkelkan menurutnya. Namun perlahan Boruto memahami Tento dan ia menyadari bahwa mirip dengannya yang menginginkan perhatian seorang ayah. Perlahan pasti mereka pun menjadi teman yang akrab selama misi tersebut dan Boruto pun melatih Tento juga mengenai dasar-dasar shinobi karena Tento sangat menyukai dunia shinobi serta ia memiliki berbagai macam koleksi kartu shinobi yang belum Boruto miliki. Tanpa disadari misi pun sudah hampir selesai dan sebagai tanda perpisahan Boruto pun memberikan salah satu kartu shinobi yang diinginkan oleh Tento yaitu kartu Naruto sebagai Hokage ke-7. Akhirnya Tento pun berpisah dengan Boruto dan ia merasa senang karena telah menjadi teman dengan Boruto selama misi tersebut. Setelah berakhirnya misi tersebut, Boruto pun tidak sengaja mendengar kabar dari ayahnya Tento yaitu Madoka Ikkyu yang sedang membicarakan bahwa Tento diculik oleh komplotan bandit Mujina. Boruto yang mendengar kabar tersebut, ia pun segera mengajak Sarada dan Sarada pun akan menyusul bersama Mitsuki untuk membantu Boruto. Sementara itu di tempat lain bahwa Tento ternyata diculik oleh pelayannya yang ternyata adalah pemimpin bandit Mujina yaitu Sojoji yang menyamar sebagai pelayan dari Tento. Sojoji pun memulai rencananya yaitu ia berniat melahap Tento agar ia bisa menyamar sebagai Tento secara sempurna dengan jutsunya. Namun sayangnya rencananya berhasil digagalkan oleh Boruto yang datang untuk menyelamatkan Tento.
Kemudian terjadilah pertarungan antara Boruto melawan Shojoji. Pada awalnya Boruto berhasil unggul dan ia bisa menyerang lawannya dengan berbagai macam teknik miliknya, sampai akhirnya segel karmanya aktif dan membuat sakranya habis. Di satu sisi ternyata Shojoji mengetahui mengenai pola segel tersebut, dan di saat Boruto tidak berdaya tibalah Sarada dan Mitsuki yang membantunya. Dan akhirnya Shojoji berhasil dikalahkan oleh tendangan keras dari Sarada yang membuatnya pingsan. Kemudian Shojoji dibawa ke Konoha untuk diinterogasi oleh Sasuke dan ia menanyakan mengenai segel yang ada di tangan Boruto. Shojoji pun memberitahu bahwa ada sebuah organisasi yang bernama Kara yang memiliki ketertarikan dengan segel yang dimiliki oleh Boruto yang disebut dengan segel karma. Di sisi lain, akhirnya diperlihatkanlah sosok organisasi Kara tersebut dengan pemimpin mereka yang bernama Jigen serta beberapa anggota dari kelompok tersebut yang menyebut dirinya sebagai Inner Kara yang terdiri dari Kashin Koji, Delta, Boro, Victor, dan Code. Serta mereka semua adalah manusia modifikasi yang dikembangkan dengan teknologi ninja modern. Pada pertemuan ini, mereka sedang membicarakan wadah yang hilang serta mengenai seorang pengkhianat. Tidak berlangsung lama setelah itu, Kashin Koji menemukan pengkhianat tersebut yang tidak lain adalah Victor dan ia pun segera melenyapkannya. Pada arc ketiga ini, cerita dibuka oleh Konohamaru dan Mugino yang menemukan sebuah bangkai kapal balon udara yang jatuh di daerah perbatasan Konoha. Mereka berdua pun mengecek keadaan di dalam kapal tersebut dan menemukan sebuah peti kosong dan ia pun mengcopy data dari peti tersebut. Di saat mereka akan melaporkannya ke Naruto, tiba-tiba muncullah beberapa Kogutsu yang menghadang mereka berdua. Namun ternyata Konohamaru dan Mugino berhasil kabur dari Kogutsu tersebut. Di lain sisi, bahwa tim 7 mendapatkan misi dari Naruto untuk mengawal Katasuke yang akan pergi ke laboratorium di Ryutan untuk pengembangan senjata ninja modern di sana. Serta setelahnya tim 7 diminta untuk membantu Konohamaru dan Mugino. Selama perjalanan tersebut, Boruto dan yang lainnya bertemu dengan mantan Anbu Kirigakure yaitu Ao yang ternyata masih hidup. Diceritakan bahwa Ao selamat setelah terkena Bitsudama dari Kyuubi saat perang shinobi keempat, dan ia pun mendapatkan bantuan dari Katasuke yang memodifikasi tubuhnya sehingga bisa bertahan hidup. Di lain sisi, ternyata Ao juga adalah seorang outer Kara yang merupakan bawahan dari Kashin Koji. Setelah Boruto dan yang lainnya pergi, Kashin Koji pun meminta agar Ao menghabisi Boruto dan yang lainnya sebagai misi untuknya saat ini. Nah, di satu sisi, akhirnya Boruto dan yang lainnya sampai di Ryutan dan mereka bertemu dengan Sumire yang merupakan mantan ketua kelas mereka saat masih di Akademi Ninja yang saat ini menjadi asisten dari Katasuke. Setelah urusan di Ryutan selesai, Boruto dan yang lainnya pun melanjutkan misi untuk menemukan Konohamaru dan Mugino. Berkat bantuan anjing ninja yang menemukan bau keduanya, akhirnya mereka pun bisa menemukan Konohamaru dan Mugino yang sedang bersembunyi di sebuah gua. Konohamaru pun menyerahkan data yang ia dapatkan kepada Katasuke untuk dianalisa setelah kembali ke Konoha. Namun sayangnya, Ao muncul di hadapan mereka dan berniat untuk mengambil kembali data tersebut sekaligus untuk menghabisi semuanya. Demi bisa melarikan diri dari kejaran Ao, ternyata Mugino pun berniat mengorbankan dirinya sendiri demi menghentikan Ao. Berkat Mugino, Boruto dan yang lainnya berhasil kabur, dan ternyata di satu sisi Ao pun belum mati dan ia pun berniat kembali mengejar Boruto dan yang lainnya. Di lain sisi, bahwa Boruto dan yang lainnya memutuskan untuk mengalahkan Ao dan mereka pun mempersiapkan rencana. Hingga akhirnya pertarungan melawan Ao pun dimulai kembali dan kali ini Ao berhasil dikalahkan oleh Boruto. Ketika Ao sudah tidak berdaya dan hendak menceritakan semuanya tentang Kara, tiba-tiba Kashin Koji pun muncul dan mengeluarkan hewan kata Kuchiyosenya untuk menindih Ao dan Boruto. Namun di saat terakhirnya Ao menggunakan jutsunya untuk menolong Boruto. Selain itu juga Kashin Koji pun mengeluarkan puin jutsu untuk menyegel pergerakan Boruto dan yang lainnya. Tetapi Konohamaru berhasil bebas dengan jutsu miliknya dari puin jutsu tersebut. Terjadilah pertarungan antara Konohamaru melawan Kashin Koji, hingga keduanya pun beradu Rasengan, namun milik Kashin Koji jauh lebih kuat, dan ia pun mengaktifkan jutsu keduanya dengan meledakkan katak yang menempel di Konohamaru, sehingga membuat Konohamaru pun terbakar.
Nah, hal tersebut pun membuat Boruto marah dan tidak sengaja mengaktifkan pola segel karmanya, sehingga ia pun bisa menyerap teknik segel petir dari Kashin Koji dan sekaligus menyerap api yang membakar Konohamaru. Setelah itu, Boruto pun pingsan dan tanpa diduga ternyata Kashin Koji pun pergi meninggalkan mereka semua. Setelah Boruto tersadar, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan untuk kembali ke Konoha, hingga akhirnya tidak sengaja menemukan Kawaki yang pingsan. Dan Boruto pun sangat kaget ketika melihat Kawaki memiliki segel karma juga. Di saat Boruto dan yang lainnya mendekatinya, tiba-tiba Kawaki terbangun dan ia pun meledakkan energi cakra dari dalam tubuhnya. Di satu sisi, ternyata Kashin Koji dan Delta mengawasi Kawaki yang sekarang ini bertemu dengan Boruto. Setelah itu, Delta pun memerintahkan outernya yang bernama Garo untuk membawa kembali Kawaki. Dan terjadilah pertarungan antara Kawaki dan Garo. Dalam pertarungan ini, Kawaki menggunakan senjata ninja modern pada tubuhnya yang dapat berubah menjadi berbagai macam senjata untuk menyerang Garo. Selain itu juga, Kawaki mengaktifkan karmanya yang sekaligus membuat karma Boruto juga aktif karena beresonansi antara kedua segel karma tersebut. Dengan kekuatan segel karmanya, Kawaki mampu menyerap tembakan sakra dari Garo, serta ia pun berhasil menusuk Garo dengan tangan mekaniknya sekaligus meledakkan Garo dengan energi sakra dari karmanya. Setelah pertarungan tersebut, tubuh Kawaki pun mengalami overheat atau kepanasan dan ia pun kembali pingsan. Boruto dan yang lainnya pun berniat membawa Kawaki ke Konoha untuk mendapatkan pertolongan, dan sementara itu Kashin Koji dan Delta akan membiarkan Kawaki dibawa dulu ke Konoha sambil memantau dari jauh. Karena mereka bertujuan dengan adanya Kawaki di sisi Boruto, diharapkan segel karma Boruto bisa semakin cepat bangkit karena hal itu berkaitan dengan rencana utama dari Kara. Secara singkat diperlihatkan mengenai masa lalu dari Kawaki bahwa ia dulunya tinggal dengan ayahnya yang seorang pemabuk berat serta selalu memperlakukan Kawaki secara kasar. Hingga akhirnya Jigen muncul dan ia pun membeli Kawaki dari ayahnya tersebut. Setelah itu Kawaki pun dibawa ke markas Kara dan ia akan dimodifikasi oleh ilmuwan Kara yaitu Amado, serta ditanamkan segel karma oleh Jigen. Hingga akhirnya Kawaki pun terbangun dari mimpi buruknya mengenai masa lalunya dan ia pun sekarang berada di Konoha serta bertemu dengan Naruto, yang mana pertemuan ini akan mengubah pandangan hidup serta tujuan hidup dari seorang Kawaki. Dalam pertemuan 5 Kage, Naruto meminta persetujuan dari para Kage lain agar Kawaki berada di pengawasannya dan para Kage lainnya menyetujuinya. Hal tersebut Naruto lakukan karena ia bersimpati dengan Kawaki dan ia ingin menolongnya dari Kara. Setelah itu Naruto membawa Kawaki untuk tinggal bersama di rumahnya. Tentunya hal tersebut membuat Boruto marah karena ia tidak senang dengan sikap Kawaki yang kasar dan sombong. Namun di satu sisi, selama tinggal di rumah Naruto membuat Kawaki belajar arti keluarga dan persaudaraan sehingga secara perlahan keduanya mulai akrab. Kawaki juga menceritakan masa lalunya kepada Boruto saat ditanamkan segel karma oleh Jigen, bahwa banyak anak-anak yang dijadikan wadah untuk eksperimen segel karma, dan bagi yang tidak sesuai ia akan mati oleh segel karma tersebut. Namun ternyata segel karma cocok untuk Kawaki sehingga ia menjadi wadah untuk segel karma tersebut. Setelah itu Kawaki juga mengajak Boruto untuk berlatih menggunakan segel karmanya, dan dalam pelatihan tersebut Boruto secara perlahan bisa menggunakan segel karmanya, dan salah satunya ia sadar bisa menyerap jutsu lewat segel karmanya tersebut. Namun sayangnya latihan mereka terganggu oleh kedatangan Delta yang berniat membawa Kawaki dan Boruto ke Jigen. Setelah itu Delta pun dilawan oleh Naruto. Pada awalnya Naruto kewalahan melawannya karena Delta memiliki kemampuan untuk menyerap jutsu serta bisa mengubah bagian kakinya menjadi sebuah senjata. Setelah itu Naruto mengetahui kelemahannya bahwa Delta tidak bisa menyerap sebuah sakra dalam jumlah banyak. Akhirnya Naruto berhasil mengalahkannya dengan menggunakan Chozo Odama Rasengan. Setelah pertarungan tersebut, Delta pun memindahkan kesadarannya kepada sebuah drone agar ia bisa dibangkitkan lagi oleh Amado dengan dipindahkannya kesadarannya tersebut ke dalam tubuh cadangannya. Di satu sisi, Kawaki harus kehilangan salah satu tangannya karena melindungi Himawari dari serangan Delta sebelumnya. Hingga akhirnya ia diberikan sebuah tangan buatan oleh Naruto yang dapat berfungsi dengan menggunakan sakra dari Naruto yang terhubung ke tangan buatan tersebut.
Di sisi lain, berkat data yang didapatkan Konohamaru sebelumnya, Sasuke berhasil masuk ke dimensi milik seorang Otsutsuki lain dan di sana ia menemukan lambang yang mewakili para Otsutsuki seperti Kaguya, Momoshiki, Kinshiki, dan satu lagi Otsutsuki misterius yang tidak diketahui oleh Sasuke. Selain itu juga Sasuke dikagetkan dengan adanya Zubi di dalam dimensi tersebut dan ia menemukan seseorang yang diduga adalah Jigen yang sedang menyerap kekuatan Zubi, yang mana Jigen berniat akan pergi menuju Konoha. Di tempat Kawaki berada, segel karmanya aktif dan membentuk pola baru yang akhirnya membawa Jigen muncul lewat portal yang terbuka dari segel karma tersebut. Di satu sisi, segel karma milik Boruto juga aktif dan ia pun segera menuju ke tempat Kawaki bersama Mitsuki. Melihat Jigen akan membawa Kawaki, Naruto pun menyerang Jigen dengan mode Rikudonya. Lalu Jigen pun memindahkan dirinya dan Naruto ke dimensi miliknya. Sasuke yang kebetulan berada di sana, ia pun datang untuk membantu Naruto dan terjadilah pertarungan antara Naruto bersama Sasuke melawan Jigen. Dikarenakan Sasuke sudah mengetahui kemampuan Jigen, akhirnya membuat Jigen harus mengeluarkan mode karma keduanya yang memunculkan sebuah tanduk di kepalanya. Meskipun Naruto dan Sasuke sudah berusaha untuk mengalahkan Jigen, tetapi mereka berdua pun harus kalah. Serta akhirnya mereka berdua pun kehabisan cakra. Setelah itu Jigen pun berniat menyegel keduanya, tetapi Sasuke berhasil kabur menggunakan kemampuan Rinnegan-nya. Dan akhirnya yang tersegel hanyalah Naruto saja. Di sisi lain, Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki yang berada di rumah Naruto ditahan oleh Jutsu Shikamaru karena ia mencurigai Kawaki adalah mata-mata dari Kara. Dengan kekuatan karmanya, Kawaki dapat menyerap Jutsu Shikamaru dan akhirnya mereka pun bebas. Setelah itu, Kawaki membuka portal untuk masuk ke dimensi milik Jigen dengan bantuan karma milik Boruto. Akhirnya mereka pun memasuki portal tersebut dan sesampainya di sana mereka disambut oleh inner Kara yaitu Boro yang membawa tempat Naruto disegel oleh Jigen. Pertarungan pun terjadi antara tim 7 yang baru melawan Boro, namun mereka dibuat kerepotan oleh kemampuan regenerasi yang cepat dari Boro serta kemampuan virusnya. Dengan bantuan Kawaki yang mengetahui kelemahan dari Boro, ia pun meminta Sarada untuk menganalisis pergerakan tubuh Boro dengan Sharingan-nya demi menemukan sebuah inti yang ada di tubuh Boro yang merupakan titik kelemahannya. Akhirnya Sarada berhasil menemukannya dan ia pun menggunakan Chidori untuk menghancurkan inti kelemahan dari Boro. Hal tersebut membuat tubuh Boro mengalami kerusakan yang membuatnya membesar dan kehilangan kesadarannya. Di satu sisi, akhirnya Boruto dan Kawaki berhasil membebaskan Naruto dengan menggunakan segel karma mereka berdua. Tetapi kini Boro yang menjadi besar membuatnya mengamuk dan menyerang mereka semua secara membabi buta. Namun di satu sisi, Boruto yang pingsan kini kesadarannya diambil alih oleh Momoshiki dan ia pun akhirnya menghabisi Boro dengan Rasengan-nya yang sangat besar. Setelah itu kesadaran Momoshiki pun hilang setelah kesadaran Boruto mulai kembali. Nah, setelah berhasil menyelamatkan Naruto, mereka pun kembali ke Konoha untuk merawat Naruto yang terluka. Sementara itu di sisi lain, bahwa Kashin Koji mengantarkan Amado untuk pergi ke Konoha dengan teknik hewan Kuchiyose-nya. Dan Delta yang mengetahui rencana mereka dengan cepat dinonaktifkan oleh Amado. Lalu sesampainya di Konoha, bahwa Amado bertemu dengan Shikadai dan ia pun menyandranya agar ia bisa berbicara dengan Shikamaru. Setelah mereka terhubung, lalu Amado menjelaskan bahwa ia ingin menjadi sekutu dengan desa Konoha dan ia pun akhirnya dipertemukan dengan Naruto untuk menceritakan semuanya mengenai Kara. Selain itu juga, Amado memperlihatkan secara langsung pertarungan Kashin Koji melawan Jigen agar Naruto dan yang lainnya mengetahui sosok sebenarnya di balik Jigen yang ternyata adalah Otsutsuki Ishiki. Di sini diceritakan bahwa dulunya Ishiki datang ke bumi bersama pelayannya yaitu Kaguya. Namun Kaguya mengkhianatinya dan hampir menghabisinya. Ishiki berhasil selamat dengan mengambil alih tubuh seorang bisu yaitu bernama Jigen. Dan Amado juga menjelaskan bahwa karma adalah file cadangan Otsutsuki untuk bangkit kembali lewat tubuh seseorang yang ditanamkan segel karma.
Selain itu juga terungkap identitas dari Koji adalah kloningan dari Jiraiya yang dibuat oleh Amado dengan menggunakan sel dari Jiraiya. Dan meskipun Kashin Koji sudah menggunakan Sage modenya, tetapi ia tetap kalah dari Isshiki. Hingga akhirnya Koji memilih kabur menggunakan hewan Kuchiyose-nya. Sementara itu Isshiki berniat untuk pergi ke Konoha demi membawa kembali Kawaki sekaligus Boruto. Karena ia berniat mengorbankan Boruto untuk dimakan oleh Jubi agar Jubi berubah menjadi pohon sakra dan bisa mendapatkan buah sakra. Selain itu juga terjelaskan bahwa Kawaki adalah wadah sempurna bagi Isshiki untuk bangkit secara sempurna lewat tubuh Kawaki sehingga ia mengincar Kawaki. Singkat cerita, akhirnya Isshiki muncul di desa Konoha, namun Boruto sudah menunggunya dan ia pun memindahkannya ke dimensi lain dan diikuti oleh Naruto dan Sasuke. Namun Naruto dan Sasuke pun kewalahan melawan Isshiki, dan di dalam situasi buruk ini Kurama memberitahu Naruto suatu cara untuk bisa mengalahkan Isshiki, yaitu menggunakan Baryon Mode yang dapat memperpendek umur dari Isshiki. Dengan mode ini Naruto berhasil mendominasi pertarungan dan menyerang Isshiki terus-menerus, sehingga membuat umur Isshiki semakin terkuras oleh setiap pukulan dari Naruto. Tetapi di detik-detik terakhir Isshiki berhasil membawa Kawaki dengan portalnya dan berniat menanamkan karma kembali kepada Kawaki. Namun pada akhirnya usaha Isshiki gagal karena ia akhirnya kehabisan waktu dan ia pun mati di hadapan Kawaki. Di satu sisi Boruto yang pingsan kesadarannya kembali diambil alih oleh Momoshiki dan ia pun berhasil menusuk mata Rinnegan milik Sasuke. Namun akhirnya Boruto berhasil disadarkan kembali berkat bantuan dari Kawaki. Di sisi lain di alam sadar Naruto, ia pun bertemu dengan Kurama dan memberitahunya bahwa mereka harus berpisah karena akibat penggunaan Baryon Mode membuat nyawa Kurama menjadi taruhannya, dan ia berpesan kepada Naruto untuk selalu berhati-hati dan jangan buru-buru menyusulnya. Setelah itu Naruto dan yang lainnya bisa kembali ke Konoha berkat portal yang dibuka oleh karma Boruto berkat bantuan dari Kawaki. Pada arc keempat ini, cerita dibuka oleh Code yang berada di tempat Jubi yang sedang meratapi nasibnya karena gagal menjadi wadah dari Isshiki. Tiba-tiba lewat karma putihnya jiwa Isshiki muncul. Ia pun menjelaskan sesuatu kepada Code bahwa ia adalah pewaris dari tekad Otsutsuki serta pemilik kekuatan murni Otsutsuki dari karma putihnya. Isshiki juga menjelaskan mengenai kematiannya kepada Code, serta ia juga memberitahu tujuan baru kepada Code untuk menjadi seorang dewa Otsutsuki dengan cara menumbuhkan pohon sakra dan memakan buahnya, serta memakan segala sumber energi di setiap planet agar ia terus berevolusi sampai menjadi seorang dewa Otsutsuki. Setelah itu jiwa Isshiki pun lenyap dan Code berniat balas dendam atas kematian Isshiki. Code memulai rencananya dengan pergi ke sebuah tempat di mana disegelnya dua manusia modifikasi lainnya berada oleh Amado. Sesampainya di tempat tersebut, Code dihadang oleh penjaga tempat tersebut. Code pun menunjukkan kemampuannya di mana tangannya menjadi sebuah sakar dan bisa menandai lawannya dengan sebuah tanda seperti sabuk yang mana Code dapat memindahkan bagian tubuhnya untuk menyerang musuhnya. Code pun berhasil masuk ke ruangan tersebut dan bertemu dengan Bug, salah satu penjaga tempat tersebut, dan mengantarkan Code untuk bertemu dengan Aida yang masih disegel. Setelah itu, Code membebaskan Aida yang memiliki kemampuan untuk melihat segalanya, baik masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, serta memiliki kemampuan untuk membuat semua orang menyukainya, tetapi untuk kemampuan bertarungnya lemah. Kemudian Code mengajak Eda untuk menjadi sekutunya. Eda yang sudah tahu tentang Isshiki yang mati di hadapan Kawaki membuat dirinya menyukai sosok Kawaki. Dengan perjanjian agar Code membawa Kawaki untuknya, membuat Eda menyetujui untuk bekerja sama dengan Code. Selain itu juga Eda membebaskan adiknya yaitu Daimon yang sama dengannya dan memiliki kemampuan tempur di atas Eda, serta memiliki kekuatan untuk membalikan segala jenis serangan. Dengan sekutu barunya, Code memulai rencana awalnya agar Eda membantunya menemukan lokasi Amado berada, karena ia membutuhkan Amado untuk terlebih dahulu melepaskan limiter miliknya, agar kekuatan aslinya bisa kembali secara penuh. Selain itu juga diperlihatkan sedikit masa lalu dari Code bahwa ia awalnya adalah anak yang dipungut oleh Jigen seperti halnya Kawaki yang hendak ditanamkan segel karma.
Dalam proses penanaman segel karma bahwa Code tidak cocok dengan segel karma. Namun tubuhnya menolak untuk mati dan membuat segel karma menjadi putih dan ia pun bisa bertahan hidup. Setelah kejadian itu, Code menaruh rasa iri dan dendam kepada Kawaki karena ia yang cocok dengan segel karma dan terpilih menjadi wadah untuk kebangkitan Isshiki. Kemudian di sisi lain, Amado menjelaskan bahwa Code memiliki kekuatan yang besar setelah mendapatkan karma putih dan lebih kuat dari Jigen, tetapi Code meminta Amado untuk membatasi kekuatannya dengan sebuah limiter. Karena Code sangat menghormati Jigen dan tidak ingin melampaui Jigen dalam hal kekuatan, serta menurut Amado bahwa Code ini sangat memuja Otsutsuki dan khususnya Isshiki yang menjadikannya sebagai dewa yang ia puja. Setelah menjelaskan semuanya tentang Code kepada Naruto dan Shikamaru, Amado pun memperbaiki tangan Kawaki yang rusak dan Amado juga menawari Kawaki untuk menggunakan kembali karma sebagai bentuk senjata. Karena saat ini Kawaki dapat memiliki karma yang murni tanpa takut dikendalikan oleh Isshiki yang sekarang ini sudah mati. Amado juga menyebutkan apakah saat ini Kawaki bisa melindungi Naruto dari ancaman Code dengan kekuatannya saat ini tanpa karma. Perkataan Amado tersebut tentunya membuat Kawaki sangat galau. Dan ia selalu terpikirkan mengenai ancaman dari Code terhadap Naruto dan Konoha. Sementara itu, khusus Boruto diberikan sebuah obat oleh Amado yang bertujuan untuk menghambat kebangkitan dari Momoshiki lewat karmanya. Di satu sisi, bahwa Sasuke berhasil menemukan beberapa tanda cakra dari Code yang tersebar di Konoha, dan Konoha semakin memperkuat penjagaan mereka, begitupun pengawasan terhadap Kawaki dan Boruto yang bisa menjadi sasaran Code. Kawaki yang mengerti tentang masalah Code ini, ia pun memiliki rencananya sendiri dan pada malam harinya Kawaki menyembunyikan cakranya dan berniat keluar desa demi memancing Code keluar dan membereskan urusannya dengan Code. Keduanya pun saling bertemu. Dalam pertemuan ini, Kawaki meminta Code untuk menghabisinya saja dan jangan menyentuh Konoha. Namun Code tidak tertarik dan ia ingin melibatkan yang lainnya ke rencana balas dendamnya. Dikarenakan tidak bisa bernegosiasi, Kawaki pun menyerang Code. Namun saat ini Kawaki hanya menjadi samsak berjalan bagi Code yang dengan mudah mengalahkannya. Hingga akhirnya Boruto pun datang dan menolong Kawaki sambil mengaktifkan mode karmanya yang baru. Yang mana saat ini Boruto masih dalam kesadarannya dan ia pun bisa mengimbangi Code dalam pertarungannya. Namun ternyata Code masih lebih kuat darinya. Hingga akhirnya Boruto merasakan sakit pada tubuhnya yang ternyata efek samping dari penggunaan obat tersebut, dan akhirnya kesadarannya diambil alih kembali oleh Momoshiki yang sekarang ini berniat untuk menghabisi Code demi mendapatkan Jubi, dan ia juga bertujuan untuk mengorbankan Kawaki kepada Jubi demi menumbuhkan pohon cakra dan untuk mendapatkan buah cakra. Dalam situasi buruk ini, Kawaki merasa tidak berdaya untuk melawan keduanya, hingga akhirnya muncullah Naruto dan Shikamaru yang menyelamatkan Kawaki dari ancaman Momoshiki. Akan tetapi saat ini Momoshiki bukanlah tandingan untuk Naruto yang sudah kehilangan Kuramanya, dan kini ia berniat menghabisi Naruto dengan Rasengan yang sangat besar. Kawaki yang merasa tidak berguna, putus asa dan keinginannya untuk melindungi Naruto, akhirnya sekali lagi Kawaki berhasil mendapatkan karmanya. Bahwa karma tersebut kembali bangkit karena kehendak Kawaki setelah saat ini ia adalah seorang Otsutsuki murni dan karma menjadi kekuatan senjata baginya. Dengan kekuatan penuhnya, Kawaki dengan mudahnya menyerap Rasengan tersebut. Serta saat ini Kawaki bisa menggunakan dojutsu mata milik Isshiki seperti Sukuna Hikona, yaitu teknik untuk mengecilkan tubuhnya dan mengecilkan objek benda mati, serta Daikokuten, yaitu teknik untuk memunculkan setiap benda yang disimpan di dalam dimensinya untuk menyerang lawannya. Setelah itu, Kawaki berhasil memberikan berbagai macam serangan kepada Momoshiki yang didukung oleh senjata ninja modern yang ada di dalam tubuhnya serta kekuatan karma, sehingga Momoshiki pun kewalahan melawannya. Dan akhirnya Kawaki berhasil menyerang telak Momoshiki dengan teknik tangan mekaniknya.
yang membuat Boruto pun harus mati di tangan Kawaki. Tentunya membuat Naruto sangat kaget dan bersedih akan kematian putranya. Namun Shikamaru mengingatkan Naruto adalah seorang Hokage, ia harus fokus terlebih dahulu pada pertarungan yang terjadi. Kemudian Kawaki menyerang Code. Kali ini Kawaki lah yang mempermainkan Code dan terus menyerang Code sampai ia kewalahan untuk melawan. Hingga akhirnya Kawaki bersiap meledakkan Code dengan energi cakranya. Namun serangannya berhasil dipantulkan oleh kemampuan Daemon yang sempat Code bawa untuk menghalau serangan Kawaki. Kemudian Kawaki pun pingsan setelah terkena serangannya sendiri yang dipantulkan oleh kemampuan Daemon. Sementara itu Code berhasil kabur untuk sementara, namun ia sudah menempelkan tanah cakarnya ke Shikamaru agar ia bisa masuk ke Konoha dan membawa pergi Amado. Di lain sisi, sungguh mengejutkan ternyata Boruto hidup kembali dan tentunya Naruto sangat bersyukur bahwa putranya bisa hidup kembali. Dijelaskan bahwa Boruto diselamatkan oleh Momoshiki dengan menggunakan setengah dari karmanya. Ia memungkinkan ia untuk sekarang gagal bangkit di tubuh Boruto, tetapi Momoshiki juga tidak bisa membiarkan Boruto mati karena ia juga akan mati kalau sang wadah mati. Setelah itu, Momoshiki pun lenyap sambil memberitahu Boruto mengenai takdirnya yang tidak lama lagi akan terjadi, di mana Boruto akan kehilangan segalanya. Dan hal itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa menurut Momoshiki dan ia pun menghilang. Setelah berakhirnya pertarungan dengan Code, mereka pun kembali ke Konoha untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Boruto menjelaskan mengenai dirinya yang bisa hidup kembali kepada Amado dan Katasuke. Menurut Boruto sendiri bahwa Momoshiki hanya gagal untuk bangkit, tetapi ia masih bisa mengambil alih kesadaran dari Boruto. Di lain sisi, Kawaki pun terbangun dari pingsannya dan ia pun bertemu dengan Naruto yang menjelaskan bahwa Boruto masih hidup. Tentunya Kawaki cukup kaget dan terlihat pada ekspresinya bahwa ia tidak senang dengan kabar tersebut. Sementara itu, di tempat lain bahwa Shikamaru yang menemui Amado ternyata dikagetkan oleh kemunculan Code dari tanda cakar yang ada di Shikamaru. Dalam keadaan buruk ini, Shikamaru mengaktifkan Delta yang saat ini telah diprogram ulang oleh Amado untuk melindungi Konoha. Dan Delta pun mampu menahan Code serta dibantu oleh jutsu bayangan dari Shikamaru. Namun ternyata Code membawa Eda muncul dan dengan kekuatannya Eda membuat Shikamaru dan Delta tidak berdaya. Shikamaru yang menyadari sesuatu dari Eda yang sering menyebut Kawaki dan Eda juga mengakuinya bahwa ia menyukai Kawaki. Dengan akal bulusnya, Shikamaru berusaha mengajak Eda untuk tinggal di Konoha dan ia berjanji akan membuat Eda tinggal satu rumah dengan Kawaki. Code yang kini sudah bebas, ia pun segera membawa Amado pergi dan sebelum Eda pergi, Shikamaru meminta agar Eda memikirkan kembali tawarannya. Akhirnya tibalah di markas persembunyian dari Code, di mana Code akhirnya memaksa Amado untuk membuka limiternya dan akhirnya kekuatan penuh Code telah kembali. Kini penampilannya sedikit berbeda di mana rambutnya berwarna putih dan karma putihnya aktif terus serta memiliki mata warna merah. Namun Eda menyuruh adiknya Daemon untuk menghentikan Code yang ingin membunuh Amado. Karena Eda masih kepikiran soal Kawaki setelah Amado menyinggungnya kembali. Walaupun saat ini Code sudah memiliki kekuatan penuhnya kembali, tetapi sungguh mengejutkan bahwa ia tidak bisa melawan Daemon dan dengan mudahnya Daemon menghajarnya. Dalam keadaan yang penuh kesal dan marah, Code merasa dikhianati oleh Eda, tetapi Eda dari awal memang tidak merasa menjadi sekutu dengannya. Dan setelah itu, Code pun kabur dengan Bug untuk pergi ke tempat Tsubi. Dan ia pun bersumpah akan menghabisi Kawaki serta menghancurkan Konoha dengan penuh perasaan dendam terhadap Kawaki. Setelah itu, Amado menjelaskan hal menarik kepada Eda yang hanya bisa ia jelaskan secara penuh di Konoha. Dan Amado pun mengajak Eda dan Daemon untuk tinggal bersama di Konoha. Kemudian Amado juga menelepon Shikamaru dan memberitahunya bahwa ia baik-baik saja, tetapi kabar buruknya bahwa limiter dari Code telah dilepaskan karena ia terpojok. Dan ia juga memberitahu mengenai Eda dan Daemon yang akan tinggal di Konoha. Setelah mengetahui kabar tersebut, Shikamaru pun menyuruh tim 7 untuk membantu Kawaki dalam misi tinggal satu rumah dengan Aida. Dalam misi ini sederhana, yang harus tinggal satu rumah dengan Aida adalah Kawaki dan ditemani oleh Boruto yang bertugas menjaga hubungan Kawaki dan Aida agar lebih baik. Kenapa harus Kawaki dan Boruto yang satu rumah dengan Aida? Karena mereka berdua adalah Otsutsuki dan kekuatan Aida tidak mempan terhadap Otsutsuki.
Sementara itu di dalam dimensi Jubi, bahwa Code punya rencana baru yaitu membuat pasukannya sendiri lewat Jubi. Dengan kekuatannya yang sekarang, Code dapat lebih memperbanyak tanda cakarnya dan digunakan untuk melilit semua tubuh Jubi yang lalu ia gunakan untuk memecah tubuh Jubi menjadi bagian kecil, yang ia ubah menjadi wujud baru yang akan menjadi para pasukannya demi menghancurkan Konoha dan dunia shinobi. Di satu sisi, akhirnya Eda pun sampai di desa Konoha. Kedatangannya telah membuat semua orang mengaguminya, bahkan para shinobi termasuk Sai yang dibuat begitu terpesona melihat sosok dari Eda yang baru datang ke Konoha. Dikarenakan Eda ingin segera ketemu Kawaki, ia pun menunjukkan kemampuan lainnya yang mana ia bisa terbang dan segera menuju ke tempat Kawaki berada. Sementara itu di tempat tersebut bahwa Boruto dan yang lainnya termasuk Kawaki sudah menunggu kedatangan Aida. Hingga akhirnya Aida pun datang dan kehadirannya tentu membuat Sotso dan Inojin dan Mitsuki sangat terpesona melihat sosok dari Eda dan membuat mereka langsung suka. Paling parah Konohamaru yang melihat Eda lebih dekat membuat ia tidak bisa mengendalikan kesadarannya sampai ia pun pingsan. Sementara itu untuk Boruto dan Kawaki disambut oleh kemunculan dari Daimon yang langsung mengajak mereka duel. Namun ternyata hasilnya sama seperti Code bahwa kedua Otsutsuki ini dikalahkan ternyata. Keduanya yang pingsan kemudian dibawa ke dalam ruangan dan sementara itu Kawaki yang pingsan tidur di pangkuan Aida dan Aida tentunya sangat menantikan momen ini untuk lebih dekat dengan pujaan hatinya yaitu Kawaki. Sementara itu di tempat lain bahwa Amado sedang menjelaskan mengenai Aida dan Daimon kepada Naruto dan Shikamaru. Ia menyebutkan bahwa ia tidak bisa menciptakan setiap kemampuan yang dimiliki oleh cyborg miliknya, tetapi ia hanya bisa mentransplantasinya dari pemilik asli kekuatan itu. Di sini Amado mulai mengungkapkan mengenai kebenaran di balik setiap kemampuan cyborgnya dan mengenai klan Otsutsuki, yang mana ia menyebutkan mengenai Otsutsuki Shiba yang merupakan seorang Otsutsuki yang telah memiliki derajat sebagai seorang dewa. Amado menjelaskan bahwa kemampuan Shiba ini yaitu Shinjutsu, yaitu kekuatan seperti keajaiban yang mana ia bisa menciptakan segalanya hanya dengan keinginannya saja. Dan itu juga Amado menyebutkan bahwa kemampuan Aida, Daimon, Code, dan Kawaki saat ini bahwa itu semua disebut dengan Shinjutsu, serta kemampuan Karma juga merupakan salah satu kemampuan dari Otsutsuki Shiba yang diwariskan ke Otsutsuki lainnya. Di sini tidak dijelaskan dari mana Amado mendapatkan sel tubuh dari Otsutsuki Shiba. Mungkin bisa jadi ia mendapatkannya dari Otsutsuki Ishiki. Di satu sisi bahwa saat ini pikiran Boruto dan Momoshiki saling terhubung. Mungkin salah satu efek dari Boruto yang ditolong dengan menggunakan karma. Di sini Momoshiki meminta Boruto agar tidak ketahuan oleh Kawaki bahwa mereka saling terhubung. Menurut Momoshiki, untuk beberapa informasi yang disampaikan Amado benar, terutama tentang Otsutsuki Shiba dan Shinjutsu, tetapi ia tidak tahu mengenai kemampuan pemikat dari Aida. Lewat pikiran yang saling terhubung, membuat Boruto tidak sengaja melihat masa depan, yang mana dalam pikirannya bahwa Kawaki mengaktifkan mode karmanya dan ia menjadi buronan desa, yang dikejar oleh para shinobi termasuk oleh teman-temannya Boruto. Sementara itu, Kawaki yang sudah memahami perkataan Amado yang terhubung dengannya lewat cucu dari Ino, ia mulai mengambil kesimpulan bahwa yang harus ia benci bukanlah karma, akan tetapi adalah semua Otsutsuki. Kawaki pun melihat yang aneh dari raut wajah Boruto dan ia menyimpulkan bahwa Momoshiki muncul dan berbicara dengan Boruto. Hingga akhirnya Kawaki meminta Momoshiki untuk keluar agar ia bisa menghabisinya sekali lagi walaupun harus menghabisi Boruto untuk kedua kalinya. Tetapi Shikamaru meminta agar Kawaki tetap tenang dan fokus dengan misinya saat ini. Setelah itu, Kawaki pun pergi dari misi tersebut dan ia pun menyembunyikan cakranya sehingga tidak bisa diketahui keberadaannya. Sepertinya Kawaki memiliki rencana lain daripada saat ini harus berurusan dengan Boruto. Sementara Boruto fokus pada misinya yang dibantu oleh Sarada dan Sumire yang ikut dengannya, yang mana saat ini misi mereka hanyalah untuk menemani Aida berbelanja pakaian. Eda juga memberitahu Shikamaru bahwa pasukan Jubi dari Code sudah siap dan bisa datang kapan saja ke Konoha. Dan Eda juga menyebutkan bahwa pasukan Jubi dari Code yaitu sudah mencapai jumlah 1000 lebih.
Sementara itu Boruto hanya menjadi tumpangan dari Daemon saja. Aduh, Boruto tidak berdaya menghadapi bocil kematian yang satu ini. Di satu sisi ternyata Daemon merasakan kekuatan yang kuat yang bisa menjadi ancaman untuknya, yang ternyata berasal dari Himawari yang baru pulang memberi sebuah roti untuk ibunya. Di saat bertemu dengan Himawari bahwa Daemon hampir memukulnya, namun Himawari hanya diam dan tidak takut. Sambil dihentikan oleh Boruto yang menjelaskan bahwa Himawari bukanlah seorang shinobi dan tidak bisa bertarung. Tapi menurut Daemon bahwa Himawari ini lebih kuat darinya. Wah, menarik nih, dan tidak kita duga ternyata anak kedua dari Naruto dan Hinata yaitu Himawari bahwa memiliki kekuatan tersembunyi yang kuat menurut Daemon. Di lain sisi, di rumah keluarga Uzumaki bahwa Hinata merasa sedih karena sudah lama tidak bisa makan malam bersama anak-anaknya termasuk Kawaki yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Naruto yang sedang berbincang-bincang mengenai keluarga dan anak-anaknya akhirnya dikagetkan oleh kemunculan Kawaki yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Kawaki pun meminta Naruto dan Hinata untuk duduk dan ia ingin membicarakan sesuatu. Bahwa Kawaki sangat bersyukur bertemu dengan Naruto yang telah memberikannya tujuan hidup. Dan Kawaki juga meminta maaf kepada Naruto dan ia bilang boleh membunuhnya ketika misinya telah usai. Di satu sisi tentunya Naruto dan Hinata bingung dengan perkataan Kawaki, dan Kawaki juga menyebutkan bahwa ia akan memusnahkan semua Otsutsuki. Serta ia merasa gagal bahwa Boruto masih hidup, maka saat ini ia berniat untuk menghabisi kembali Boruto demi memusnahkan Momoshiki. Tentunya Hinata sangat kaget dan bersedih hingga menampar Kawaki, dan ia bilang, "Kau gila Kawaki, mana ada saudaranya membunuh saudaranya sendiri?" Dan Kawaki bilang, "Aku memang gila dan aku bisa membunuh saudaraku sendiri yaitu Boruto." Kawaki mulai berdiri dan ia bersiap melakukan sesuatu kepada Naruto dan Hinata sambil mengaktifkan dojutsu matanya. Hingga akhirnya terbuka sebuah portal ke dimensi miliknya, dan Kawaki pun akhirnya memutuskan untuk mengirim Naruto dan Hinata ke dimensi miliknya agar tidak ada lagi gangguan untuknya demi menjalankan misinya sendiri, yaitu menghabisi Boruto yang merupakan seorang Otsutsuki saat ini. Secara perlahan Naruto dan Hinata pun tersedot ke portal dimensi tersebut dan mereka berdua pun lenyap. Kawaki berkata, "Kau boleh membenciku dan membunuhku setelah tugasku selesai. Jadi tunggulah di sana, Hokage." Cerita pun ditutup dengan jatuhnya foto keluarga Uzumaki yang retak. Sekali lagi, Naruto harus menerima rasa sakit dan penderitaan setelah Kurama yang sudah dianggapnya menjadi keluarga hilang. Kini, ia harus menerima kenyataan bahwa keluarganya akan hancur di mana dirinya sekarang bersama Hinata terjebak di dalam dimensi lain. Sementara itu, Boruto secara perlahan semakin mendekati takdirnya bahwa ia akan kehilangan segalanya yang saat ini satu persatu menjadi nyata. Dan salah satunya adalah kehilangan kedua orang tuanya karena tindakan Kawaki. Apa yang akan dilakukan Boruto untuk menghentikan Kawaki? Apakah ia akan bisa mengubah sudut pandang Kawaki atau harus mati untuk kedua kalinya di tangan Kawaki? Wah, gila sih nih guys, alur cerita Boruto makin menarik saja. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau ada tanggapan dan teori silahkan sampaikan di kolom komentar ya guys. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya dan terima kasih banyak telah menonton video ini.